Kemarin kita sudah bicara tentang kenapa teori kritis menghadapi jalan buntu. Ada beberapa hal yang dituding sebagai biang keladi dari jalan buntu yang dialami oleh teori kritis. Satu, konsepsi tentang manusia. Dua, konsepsi tentang kerja. Nah, dua hal itu yang paling penting yang kemudian membuat teori kritis tak bisa bergerak. Kenapa? Karena setiap kali ada upaya untuk mengeluarkan teori kritis dari tiap kali ada upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari ketertindasan, dia pada akhirnya hanya akan beralih pada penindasan model baru. Tiap kali ada upaya untuk membebaskan dari penindasan, dari dominasi, maka kita sebetulnya hanya sedang beralih pada dominasi model baru. Nah, lalu kemudian Habermas menawarkan ini terjadi karena salah dasar, kira-kira gitu. Kita selama ini teori kita selama ini terlalu banyak mendasarkan, bukan terlalu banyak, dasar-dasar teori kritis selama ini terlalu kuat berbasis pada ide-ide Marx tentang konsepsi manusia dan konsepsi kerja. Padahal sebetulnya kegiatan manusia itu tidak cuma kerja. Kalau kerja itu kan interaksi antara subjek dengan objek yang dia kerjakan. Nah, objek itu pasif sementara subjek itu aktif, sehingga interaksi antara subjek dengan objek itu selalu adalah interaksi yang sifatnya dominatif, satu arah, di mana objek tidak punya kekuasaan apapun sementara subjek memiliki segala hal, sehingga relasinya sebetulnya adalah relasi dominatif, relasi penindasan. Dan celakanya lalu kemudian oleh Marx itu dianggap berlaku juga untuk interaksi antar manusia. Nah, bagi Habermas enggak begitu gitu. Interaksi antar manusia itu memang ada kalanya adalah interaksi yang sifatnya penindasan gitu. Interaksi yang sifatnya monologal, searah. Hanya satu pihak yang menjadi subjek sementara pihak lain menjadi objeknya. Tetapi jangan lupa bahwa ada model interaksi lain antara manusia dengan manusia. Apa itu? Nah, itu yang kemudian oleh Habermas disebut dengan tindakan komunikatif. Ada proses komunikasi. Kalau kerja itu orientasinya adalah menundukkan, monologal sifatnya, tapi kalau komunikasi orientasinya adalah membangun kesepakatan, membangun kesepahaman. Nah, itu beda itu. Kalau kerja itu antara subjek dengan objek, kalau komunikasi itu antara subjek dengan subjek yang lain, antara subjek yang punya kesadaran dengan subjek yang lain yang juga punya kesadaran. Nah, interaksi antara subjek dengan subjek itu pada hakikatnya adalah untuk mencapai konsensus. Nah, itu yang kemudian oleh Habermas disebut dengan tindakan komunikatif. Nah, oke. Sekarang gini. Pada awalnya sebetulnya Habermas juga mengalami jalan buntu. Jadi jangan dikira yang mengalami jalan buntu itu cuma generasi pertama teori kritis. Kalau generasi pertama teori kritis itu kan seperti yang kemarin saya sampaikan, itu ada yang paling penting ada tiga itu ya. Ada Horkheimer, Adorno, dan Herbert Marcuse. Nah, generasi kedua itu yang paling terkenal Habermas. Walaupun sebetulnya ada tokoh lain, tapi yang selama ini paling banyak dibicarakan dan yang berhasil mengeluarkan teori kritis dari jalan buntunya itu adalah Habermas. Nah, sebetulnya Habermas pada awalnya juga mengalami jalan buntu. Kok bisa begitu, bagaimana? Apa jalan buntu yang sebetulnya dialami oleh Habermas? Nah, gini, yang menarik gini. Jadi orientasi teori kritis itu kan bukan cuma menjelaskan dan memahami realitas saja, tetapi terutama adalah merubah realitas. Jadi teori kritis itu punya spirit emansipatoris, spirit untuk mengeluarkan, spirit untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Melalui apa? Melalui apa yang kita sebut sebagai kritik ideologi. Ini di pertemuan berapa itu? Pertemuan pertama kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahaskan ya. Kritik ideologi. Kritik ideologi. Kritik ideologi. Apa itu kritik ideologi? Gampang-gampangannya adalah upaya untuk menguak gitu. Menguak
selubung-selubung ideologi yang kemudian membuat manusia berada dalam situasi ketidaksadaran. Dia berada dalam posisi tertindas, tetapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya dia sedang berada dalam situasi ketertindasan. Nah, tugas teori kritis adalah menguak selubung-selubung ideologi itu, gitu. Menguak kepalsuan-kepalsuan yang ditawarkan oleh ideologi dalam rangka untuk mencapai berbagai tujuan dan kepentingannya. Seperti yang kemarin kita bicarakan tentang Herbert Marcuse itu one dimensional man itu kan, dalam konteks itu selubung ideologis dari pola konsumtif atau perilaku konsumtif di dalam masyarakat itu kan ya kepentingan modal, kepentingan kapital. Tetapi lalu kemudian ada alat-alat ideologis, ada nilai-nilai ideologis, ada pengetahuan-pengetahuan yang berfungsi sebagai ideologi untuk memanipulasi kesadaran. Melalui apa itu? Salah satunya kemarin yang kita bahas tentang rokok itu melalui iklan misalnya, juga kosmetik misalnya, melalui iklan-iklan yang berhasil menanamkan dan memanipulasi kebutuhan-kebutuhan palsu di dalam kehidupan manusia, sehingga lalu kemudian manusia diminta untuk mengkonsumsi apapun, ya dia mengkonsumsi begitu saja itu. Nah, itu namanya kritik. Nah, itu namanya ideologi. Jadi ideologi itu dia beroperasi melalui apapun, melalui banyak hal. Dia beroperasi melalui institusi-institusi pendidikan formal, dia beroperasi melalui kegiatan kita sehari-hari, dia beroperasi melalui media sosial, dia beroperasi melalui iklan-iklan yang kemudian menanamkan kesadaran-kesadaran palsu di dalam kehidupan manusia yang sebetulnya di dalamnya tergantung berbagai kepentingan. Nah, kalau kita bicara tentang rokok kemarin itu atau kosmetik itu kepentingannya adalah kepentingan modal. Kepentingan-kepentingan itu yang kemudian disembunyikan, tidak dikatakan secara langsung pada sampean itu. Yang dikemukakan adalah bahwa kalau Anda merokok, Anda bagian dari masyarakat modern. Kalau Anda merokok, Anda bagian dari orang-orang yang punya kepedulian terhadap sesama itu. Sampurna itu kan ya apa itu, persahabatan macam-macam itu iklan yang ditampilkan dalam rokok itu. Kalau Anda merokok, Anda bagian dari laki-laki terhormat itu. Kalau Anda pakai kosmetik, Anda bagian dari wanita modern, Anda sah menjadi bagian dari wanita modern gitu. Nah, kepentingan yang kemudian tidak dikatakan adalah bahwa itu semua sebetulnya demi uang gitu, demi pundi-pundi dolar yang kemudian tidak pernah dipertimbangkan oleh konsumen bahwa boleh jadi hal-hal semacam itu merugikan konsumen. Jadi kita dipaksa terus mengkonsumsi, terus melayani kepentingan-kepentingan para pemilik modal demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan celakanya kita tidak pernah mengetahui itu, bahwa kita sebetulnya sedang dieksploitasi gitu. Kita ini korban yang sedang dieksploitasi habis-habisan melalui berbagai ideologi yang ditanamkan kepada kita dari melalui iklan-iklan dan macam-macam itu, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sebetulnya adalah korban, kita sebetulnya adalah pihak yang sedang dieksploitasi. Kita merasa memiliki kebebasan bertindak, kita merasa memiliki kebebasan untuk melakukan apapun atau tidak melakukan apapun. Nah, itu kekuatan ideologi. Nah, menurut teori kritis, juga termasuk menurut Habermas, tugas dari teori kritis adalah untuk membongkar selubung ideologis ini. Kalau kita berhasil membongkar selubung ideologis ini, maka kita akan berhasil mengeluarkan manusia dari ketertindasan. Kalau Anda berhasil membongkar selubung ideologis yang ada di balik penetrasi rokok di dalam masyarakat kita, misalnya, selubung ideologis kepentingan-kepentingan yang ada di balik peredaran kosmetika, aktivitas konsumsi kosmetik misalnya, maka kita akan berhasil mengeluarkan masyarakat dari sebentuk hegemoni atas kesadaran yang tidak pernah disadari oleh para konsumen gitu, yang tidak pernah disadari oleh masyarakat itu. Itu idenya itu, idenya. Tetapi lalu pertanyaannya adalah ketika kita melakukan kritik ideologi, ya, kita misalnya sebagai analis gitu, sebagai analis, kita melihat, oh ternyata masyarakat ini berada dalam situasi ketidaksadaran gitu. Masyarakat berada dalam situasi ketidaksadaran, mereka tertindas, mereka dieksploitasi, tapi sebetulnya tidak sadar gitu.
Saya yang tidak merokok akan mengatakan bahwa sampean para perokok itu sebetulnya adalah pihak yang sedang dieksploitasi, tetapi justru dengan begitu bangganya mendukung eksploitasi yang dilakukan kepada sampean gitu. Kalau ada orang yang melarang sampean ngerokok kan sampean lawan itu. Itu artinya sampean sebetulnya diam-diam tanpa sampean sadari sedang mendukung eksploitasi yang sampean adalah korbannya. Ini korban yang menjadi pendukung dari tindakan yang membuat dia menjadi korban. Nah, tapi itu kan saya. Itu kan penilaian saya terhadap sampean. Yang penilaian itu dasarnya hanya penilaian saya. Jadi ketika sampean datang, sampean ini taruh kata adalah peneliti gitu ya. Peneliti, Anda mau pakai teori kritis untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, situasi ketidaksadaran menjadi masyarakat yang sadar misalnya. Maka itu artinya sebagai peneliti sampean akan melihat ada ketidakberesan di dalam masyarakat. Ketidakberesan di dalam masyarakat. Masyarakat ini salah gitu. Ada yang tidak beres di dalam masyarakat gitu. Tadi itu rokok, ada yang tidak beres dalam kultur merokok di kalangan masyarakat itu. Ada yang tidak beres, ini tidak benar gitu. Nah, itu artinya di sini ada ketidakberesan dan yang menjadi standar dari penilaian bahwa di sini ada ketidakberesan min ini saya simpulkan sebagai min itu. Dan yang menjadi dasar untuk menilai apakah di dalam masyarakat itu beres dan tidak beres adalah pengetahuan-pengetahuan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh peneliti. Ya kan? Saya bisa mengatakan bahwa yang kecanduan rokok itu tidak beres, itu ada yang tidak beres dalam kehidupan sampean. Kenapa sampean begitu mudah dieksploitasi oleh berbagai kepentingan yang menjadikan sampean sebagai korban, tetapi sampean justru menjadi pendukung setia dari situasi yang membuat sampean menjadi korban eksploitasi gitu. Bagi saya keliru gitu. Nah, yang menjadi dasar dari penilaian itu kan pandangan saya. Itu artinya saya mengklaim bahwa sayalah yang benar gitu. Saya yang benar. Sampean yang salah gitu. Ya kan ya? Kalau saya tidak merasa benar, saya tidak bisa dong saya membuat penilaian seperti itu bahwa sampean sedang berada dalam situasi ketertindasan. Saya bisa bilang bahwa sampean berada dalam situasi ketertindasan, sedang dieksploitasi oleh para pemilik modal dalam bidang rokok misalnya, dalam industri rokok atau kosmetik misalnya. Itu karena saya merasa benar gitu. Saya merasa berada dalam pihak yang benar dan Anda salah gitu. Itu artinya sebetulnya diam-diam upaya untuk mengeluarkan manusia dari posisi ketidaksadaran menjadi sadar, dari posisi ketertindasan menjadi tidak tertindas, dari posisi lemah menjadi posisi kuat, dari posisi eksploitasi menjadi menyadari dirinya, menjadi keluar dari situasi eksploitatif, itu sebetulnya adalah tindakan yang sifatnya juga monologal. Apa itu monologal? Monologal itu berarti searah dia. Yang tidak ada dialog gitu. Kenapa? Karena loh, ini sakit kok gitu. Ini salah kok. Pihak yang salah tidak bisa dijadikan sebagai ukuran dari kebenaran gitu. Yang bisa dijadikan sebagai ukuran dari kebenaran adalah saya. Gitu. Kenapa? Karena yang sehat saya, yang tidak merokok saya, yang tidak pakai kosmetik saya. Ya kalau saya pakai kosmetik ya gendeng. Tidak ada banyak laki-laki yang pakai kosmetik. Ndak gila juga tau ya. Itu. Jadi gampang-gampang sing waras iku aku gitu. Sing waras iku aku, yang sakit sampean. Lah kan ndak bisa kalau kemudian kebenaran didasarkan dari pandangan pihak yang sakit. Kebenaran itu harus didasarkan dari pandangan pihak yang waras, dan yang waras itu saya. Gitu. Iku sopo sing arep sekolah iku. Oh, mungkin tertinggal. Saya mute ya. Nanti kalau misalnya pengen bicara boleh di gitu. Jadi ini adalah percakapan antara pihak yang waras dan pihak yang sakit.
Nggak bisa pihak yang sakit itu kemudian dipakai sebagai rujukan kebenaran. Pihak yang menjadi rujukan kebenaran itu selalu pihak yang waras, dan yang waras saya gitu. Jadi sebetulnya ini juga tindakan dominatif namanya. Saya karena pemilik kebenaran, ya mau tidak mau Anda harus ikut dengan kemauan saya. Oh, yang benar saya kok. Gitu. Ini kan tindakan dominatif namanya. Gitu. Jadi kritik ideologi juga pada akhirnya jatuh menjadi model penindasan baru yang bersembunyi di balik dalih kebenaran. Gitu. Yang benar saya, dan karena itu Anda harus ikut saya. Gitu. Gitu kan. Jalan buntu. Saya menganggap bahwa sampean itu sedang berada dalam situasi tereksploitasi, situasi tertindas itu. Ketertindasan toh dari satu model ketertindasan. Saya mencoba untuk mengeluarkan sampean dari ketertindasan. Saya mencoba untuk membantu sampean menyadari bahwa sampean sebetulnya sedang berada dalam posisi tereksploitasi. Tetapi pada saat saya berusaha membantu sampean, itu saya menganggap saya yang benar, dan oleh karena itu saya yang berhak membantu sampean, dan saya yang bisa membantu sampean karena saya yang benar. Nah, itu artinya saya ketika merasa benar itu sedang memaksakan nilai-nilai kebenaran yang saya punya terhadap sampean, dan sampean sepenuhnya memiliki kesalahan dan semua kebenaran ada pada diri saya. Jadi sebetulnya saya hanya meminta sampean lari dari model ketertindasan 1 ke model ketertindasan 2 yang saya subjeknya, saya penguasanya. Sama juga dengan contohnya begini. Jadi ini kan kritik ideologi kan seperti yang kita bahas dalam makna itu loh. Ada makna kritik itu versi apa? Ada versi Kantian, ada versi Hegelian, ada versi Marxian, dan terakhir ada versi Freudian, Sigmund Freud. Nah, kritik ideologi ini secara sangat kuat dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu punya cara untuk membantu orang-orang yang menurut Sigmund Freud berada dalam situasi ketidaksadaran agar dia menjadi sadar. Cuma levelnya individu memang. Cara itu yang kemudian disebut dengan psikoanalisa. Caranya bagaimana? Dia bercakap terus-menerus itu. Ngobrol terus-menerus dengan pasiennya, sehingga nanti pasiennya akan sampai pada titik di mana dia menyadari bahwa sebetulnya ada situasi-situasi yang membuat dia tidak sadar. Dalam psikoanalisa misal gini, ada orang yang kalau mendengar kata gelap itu begitu ketakutan. Gelap itu bagi dia menakutkan gitu. Sementara bagi orang lain misalnya enggak ada masalah gitu. Jadi kalau keluar dalam situasi gelap juga enggak takut, ya biasa. Gelap itu hanya ketika matahari sedang tertutup oleh bumi. Siang itu terang itu hanya ketika matahari menyinari bumi kan gitu. Ya sudah, kenapa harus ditakutkan? Kenapa gelap? Tapi yang satu tidak bisa gitu. Yang satu gelap itu bagi dia pokoknya menyeramkan gitu. Nah, ceritanya gitu. Ceritanya si orang yang ketakutan dengan gelap itu pernah mengalami situasi traumatis ketika kecil misalnya. Misal, dulu ketika kecil dia sering disiksa oleh bapaknya misalnya, dan bapaknya itu karena siang kerja selalu penyiksaan itu dilakukan di malam hari, sehingga begitu besar itu tanpa sadar dia begitu ketakutan dengan malam, dengan gelap. Kenapa? Karena bayangan malam itu identik dengan bayangan bapaknya yang suka melakukan penyiksaan terhadap dia, sehingga sampai besar pun dia mengalami ketakutan ketika berada dalam situasi gelap. Tetapi dia tidak menyadari bahwa sebetulnya ketakutan dia terhadap gelap itu karena pengalaman yang dia punyai waktu kecil. Nah, itu namanya situasi psikopatologis namanya. Ada kondisi psikis yang sakit di dalam dirinya, yang orang boleh jadi tidak sadar. Kenapa? Karena waktu itu pengalaman dia waktu kecil, dan dia sudah misalnya sekarang sudah umur 40 tahun atau 30 tahun misalnya, sehingga dia sudah tidak tahu, walaupun tidak lupa bahwa dia waktu kecil pernah mengalami tindakan kekerasan, tapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya ketakutan dia terhadap gelap itu disebabkan karena dia pernah mengalami situasi traumatis pada masa kecil. Nah, psikoanalisa itu akan mencoba untuk mengajak dia bicara terus-terusan gitu, ngobrol. Ini gampang-gampangannya, penjelasan gampangnya, akan mengajak dia untuk ngobrol terus-terusan, merangkai apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu. Dia diminta untuk cerita sebetulnya dia pernah punya pengalaman apa, lalu kemudian tugas psikoanalisa adalah
Dia mencoba untuk merangkai apa kaitan antara masa lalu dengan apa yang dia rasakan sekarang. Psikoanalis itu dilakukan oleh seorang psikolog, psikiater. Jadi, nah dalam situasi seperti itu, misalnya sampean datang sebagai pasien misalnya, yang takut dengan gelap tadi itu. Lalu saya sebagai seorang psikoanalis misalnya, kan jelas toh standar kebenarannya ada di mana. Masa pasien yang kemudian kita jadikan sebagai standar kebenaran, lalu kemudian solusinya ya pokoknya terserah pasien, karena enggak bisa begitu. Solusinya ya saya. Kenapa? Karena yang waras saya gitu. Sementara yang takut gelap tadi itu enggak waras gitu. Masa enggak waras lalu kemudian kita jadikan sebagai rujukan kebenaran? Enggak bisa kan? Yang jadi rujukan kebenaran itu ya saya, karena yang waras saya gitu. Sehingga situasinya ya monologal. Jadi pada akhirnya lalu kemudian Habermas pun jatuh dalam situasi di mana dia mengalami jalan buntu dari teori kritis. Nah, gitu ceritanya. Jadi jalan buntu satu ke jalan buntu yang lain. Oke ya, jadi begitu. Teori kritis versinya Habermas juga ternyata sama saja gitu, jatuh ke jalan buntu. Nah, cuma lalu kemudian Habermas menyadari bahwa dia jatuh juga ke dalam jalan buntu. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan lalu kemudian beralih dari kritik ideologi ke wacana. Nah, ke wacana. Apa itu wacana? Apa itu wacana? Nah, ini menariknya kan gitu ya. Jadi kalau kritik ideologi tadi itu kan sifatnya monologal gitu. Sifatnya monologal. Nilai atau kebenaran yang pihak yang menjadi rujukan kebenaran itu hanya pihak analis saja, hanya kita sebagai analisnya itu, kita sebagai peneliti, kita sebagai pihak yang hendak mengeluarkan masyarakat dari situasi ketidaksadaran menjadi situasi yang sadar itu adalah rujukan dari kebenaran. Jadi cuma kita tok yang menjadi rujukan dari kebenaran, sementara masyarakat tidak bisa jadi rujukan kebenaran karena dia sakit. Yang tidak sakit kita, yang normal kita gitu. Jelas yang normal itu akan menjadi rujukan kebenaran. Tetapi pertanyaannya adalah sebetulnya yang berhak mengatakan normal dan tidak normal itu siapa? Yang berhak mengatakan sakit dan tidak sakit itu siapa? Apakah orang yang tidak merokok itu lebih normal daripada yang merokok misalnya? Nah, itu harus kita sepakati dong gitu. Jangan kemudian secara sepihak mengatakan bahwa yang benar saya. Kalau yang benar saya, maka namanya monologal tindakannya. Itu kritik ideologi, sifatnya monologal gitu. Nah, kebenaran juga harus disepakati. Tidak bisa lalu kebenaran diputuskan secara sepihak oleh satu pihak tertentu. Enggak, kita harus menyepakati kebenaran dengan cara mendialogkan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang punya kepentingan gitu. Jadi kalau kemudian misalnya menurut saya sampean itu keliru. Kenapa? Karena sampean sedang berada dalam situasi tidak sadar tereksploitasi oleh kepentingan modal yang bersembunyi di balik industri rokok gitu. Nah, kalau saya punya persepsi seperti itu, harus saya dialogkan ke sampean itu. Apa benar begitu gitu. Tak bisa lalu kemudian secara sepihak saya memaksakan diri bahwa yang benar saya dan yang salah sampean gitu. Harus kita dialogkan gitu. Semua orang punya hak untuk mengeluarkan klaim atas kebenaran. Syaratnya adalah klaim kebenaran itu lalu tidak diklaim sepihak tetapi didialogkan bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat di dalam problem yang sedang hendak kita selesaikan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan wacana. Itu gampang-gampangannya begitu. Jadi, di dalam wacana itu tidak lagi ada sebuah percakapan yang sifatnya monologal gitu, di mana hanya ada satu pihak yang merasa benar, pihak lain pasti keliru. Nah, di dalam wacana semua pihak itu diasumsikan benar. Diasumsikan berpotensi benar. Nah, lebih tepatnya begitu. Nah, oleh karena itu lalu kemudian kita harus bicara, kita harus mendiskusikan berbagai klaim kebenaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi. Nah, di dalam wacana semua orang harus dianggap berada dalam posisi sejajar. Itu. Nah, nanti kita akan lebih jauh bicara tentang wacana itu.